Selamat pagi, teman-teman. Ini tanggal 24 April 2023, pukul 6:36 pagi hari Indonesia Barat. Eh, Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Semoga selalu sehat, sejahtera. Saya sedang melihat Goto lagi. Saya ini hobi. Eh, Kelihatan bahwa di hari terakhir sebelum libur Lebaran itu harga mencoba melawan tren. Ya, tapi sebetulnya kelihatan bahwa semua garis tren belum menunjukkan suasana yang positif. Kelihatan bahwa harga di bawah 90 ini ya, 93 di bawah 90 lah itu ditolak oleh pasar. Langsung diambil. Apakah ini betulan demikian atau ini cuma cara untuk manuver, kita tentu tidak tahu, tapi sementara kita simpulkan bahwa harga sulit turun ke bawah 90. Namun juga mulai terkunci oleh garis merah ini. Jadi ini ada adu kuat sebetulnya antara 90 dan garis merah ini. Yang kemarin mulai ditembus ke atas. Bagaimana memahami ini? Kita lihat dulu volumenya, ternyata volumenya kecil saja. Jadi dengan volume kecil saja harga sudah terdorong naik ke atas. Jadi saya dari sini sih saya melihat harapan dari satu sisi ini saja ya. Saya melihat harapan bahwa dengan volume kecil saja ternyata harga bisa naik ke atas. Sedikit menembus garis merah. Saya sendiri kemarin jualan di sini ya di harga 95 ya saya kira ya lupa saya. Karena saya mengira eh, simpanan jangka pendek saya simpan saya jual dulu aja. Saya masih pegang yang jangka panjang, plot panjang, karena saya ragu apakah ada kekuatan untuk balik ke atas, karena trennya kemarin masih seperti ini. Tapi rupanya hari ini, terakhir 2 hari kemudian kelihatan ada sedikit tenaga. Ya. Menarik. Eh, tapi tentu kita perlu melihat eh, sisi lain. Sisi lainnya, sebetulnya kelihatan bahwa garis merah ini masih turun ke bawah. Ya, di sini. Jadi ini juga menunjukkan situasi yang masih belum prospektif. Kemudian kita coba lihat bagaimana manuver dari lewat sekuritas-sekuritas. Kemarin hari terakhir sebelum libur itu ternyata yang sangat berperan adalah XL ya. XL ini volumenya besar sekali dibanding yang lain-lain. Dan dia hanya pedagang, jual beli. Ya. Jadi ini dalam satu hari berdagang 800 juta ya, hampir 1 miliar jual beli. Ya pasti ambil untung ya. Dan juga jadi bayangkan volumenya sudah sedikit hari terakhir itu ya. Dan itu pun didominasi oleh satu pihak ini, XL. Jadi sebetulnya sih eh, belum ada peminat yang serius ya. XL ini hanya pedagang, jadi dia memang meningkatkan transaksi, tapi sebetulnya juga nggak minat sama barang yang langsung jual cepat. Jadi di sini saya tidak melihat minat beli, minat mengumpulkan barang. Di sini ada kecil-kecil ya. Jadi belum lah dari hari terakhir kemarin kita belum lihat minat beli, walaupun memang ada berhasil meningkatkan sedikit harga. Nah, minggu kemarin ini, bentar, kalau kita lihat grafik ya, kalau kita lihat grafik, ini seminggu kemarin ini penting ya, 2, 3, 4, 5 ini. Ya, ini trennya mulai uptrend, tiba-tiba turun lagi. Ya, ini kan di sini, oh sorry, ini saya salah lihat. Nah ini,
Ini kan drop ya, drop banyak, lalu bertahan di seminggu terakhir ini. Nah, ini kan dropnya ini pertanyaan, ada yang jualan. Kalau rumornya SoftBank jualan, SoftBank ini salah satu dari korporasi yang memiliki tadinya ya 60% lebih saham Gotoh. Salah satunya dia. Ini pernah saya bahas di kanal saya ya. Jadi rupanya dia sudah punya alasan untuk jualan. Iya, ini aku di sini. Cucu saya udah bangun. Sebentar. Halo saya. Sorry ya, cucu saya bangun tidur. Jadi tadi sampai mana? Aku lagi rekaman, lagi cerita sama untuk teman-teman aku ya. Jadi eh, wah senang tadi ya. Volume selama seminggu terakhir ini penting untuk kita lihat. Apakah ini betul mencerminkan satu perlawanan ya setelah SoftBank jualan. Nah, SoftBank, oh ya, tadi itu tentang SoftBank ada salah satu dari korporasi-korporasi yang punya 60% lebih saham dari Gotoh. Eh, Kalau kita lihat Astra Telkomsel mereka beli di atas Rp100 ya, mungkin Rp200 sampai 300. Jadi rasanya mereka belum akan jualan. Tapi kenapa SoftBank jualan? Saya nggak tahu dia beli berapa, tapi logikanya adalah bahwa Silicon Valley Bank itu bangkrut di Amerika dan Silicon Valley Bank ini adalah banknya startup-startup di dunia. Banyak startup yang taruh uang di Silicon Valley sebagai apa namanya eh, bank mereka, sehingga uangnya juga taruh di sana perputaran uangnya. Nah, SoftBank adalah salah satu bank yang eh, banyak mendanai startup. Jadi barangkali ini ada hubungannya ya. Tapi intinya SoftBank jualan. Apakah yang lain ikut jualan? Ini pertanyaan besarnya. Kalau yang lain ikut jualan, maka Gotoh akan disiram. Disiram oleh eh, saham-saham yang boleh dijual sejak 1 Desember tahun lalu. Ya, yang lepas kunci, yang kuncinya dibuka, gemboknya dibuka. Eh, tapi kalau mereka jualan semua, tentu harga Gotoh akan hancur dan 16 ke 50. Tapi logika saya bilang mereka belum akan jualan kecuali kepepet. Kecuali kepepet. Sepertinya SoftBank sudah kepepet. Kalau yang lokal di Indonesia saya kira belum kepepet ya. Telkomsel, Astra itu masih kuat. Alibaba seperti masih kuat. Saya nggak tahu lah. Ya, susah ini menduga apa yang terjadi saat ini di dunia. Seperti BlackRock misalnya. Jadi ini kita tidak tahu. Apakah para korporasi besarnya akan menjual, melepas saham itu. Jadi yang saya lakukan, saya cuma mencoba melihat dari manuver di grafik dan di sekuritas. Kalau di grafik kita lihat ada pertahanan di bawah untuk 90 ya, ini dia. Tapi ini belum tentu kuat. Ya, kita tetap harus waspada. Mari kita lihat sekuritas. Ini yang 1 minggu terakhir. Ya, kita lihat faktor terbesar itu YU dan MG. Ternyata dua-duanya dagang saja. Jadi ini transaksi terbesar ada di sini, jual dan beli. Ternyata dua-duanya cuma dagang. Apa artinya? Pertama, kalau bagi saya, mereka merasa aman untuk dagang. Ya, kalau nggak aman itu nggak mau lah. Ini MG transaksinya sampai berapa ini? 5 miliar saham. Ini besar itu, 5 miliar saham. Dan YU ya, dalam 1 minggu. MG juga demikian. Jadi para dua pedagang besar ini ternyata merasa aman berdagang di minggu lalu.
Mereka nggak takut dengan siraman dari korporasi-korporasi besar. Ya kalau para pedagang besar ini merasa aman, saya ikutlah, ya, saya ikutlah. Kemudian kita lihat kalau sebulan gimana? Sebulan ternyata ini dia jualannya ZP dan AK. Saya tidak mengerti siapa. Ini kan cuma adresnya AK dan ZP, tapi memang sepertinya asing. Barangkali ini softbank. Barangkali. Itu ternyata dalam sebulan terakhir ngambilin ya hijau positif. MG mana MG? MG dagang saja. MG ini memang pedagang besar ya. Saya kira mungkin salah satu sekuritas paling lihai hari ini. BK juga mengambil hijau. Ngambil ini lumayan ya, besar 4 miliaran, 5 miliar. Gitu. Dan ini adalah faktor terbesar selama sebulan ini, faktor sekuritas terbesar mereka mengambil. Ini menurut saya juga merasa ada rasa aman. Ya. Dan kita lihat 3 bulan terakhir, faktor besar adalah YU, tetap YU, BK. BK ini ngambil ya. MG biasa dagang. MG ini dalam 3 bulan terakhir ini transaksinya termasuk yang paling besar ya. 30-an miliar saham. Dahsyat ya. Jadi jangan abaikan MG. Menurut saya dia serius di Goto, ya, transaksi dalam 3 bulan terakhir 30 miliaran saham, ya, hitung aja ya, mungkin 3, 3 triliunan ya. Yang jualan ZP. Nah, ini ZP ini yang mesti kita perhatikan. Dari sini sih kelihatan ya, saya merasa aman juga karena satu sekuritas saja yang sebetulnya jualan. Yang lain dagang-dagang aja. Ini dagang, ini dagang, ini dagang. Ini dagang, ini ya lepas sedikit ya. Jadi kebanyakan didominasi oleh pedagang besar yang balik modal. Ya. Ada yang ngumpulin sedikit, ada yang balik modal. Ya. Saya merasa aman. Kalau 6 bulan terakhir, ya sama. Kurang lebih kebanyakan dagang saja, ini ngumpulin sedikit, ini jualan. YU yang nggak lepas lagi, dagang besar di sini. Jadi secara manuver sekuritas pun saya merasa aman. Tetapi aman apakah berarti harga akan naik? Belum tentu. Ini kan kalau kita lihat kebanyakan pedagang ya. Investor asli abadi mungkin belum masuk. Nah, jadi saya juga belum melihat satu gejala yang optimis. Tergantung para pedagang ini. Tapi saya juga tidak terlalu takut bahwa Goto menjadi barang yang dibuang orang. Tidak, saya tidak takut. Ya, banyak yang berdagang di sini. Karena itu saya tetap pegang lot saya, walaupun kemarin saya kurangi sedikit. Kenapa dikurangi? Karena turun ya bisa aja manuver dagang ya. Tapi menurut saya situasi tidak berbahaya. Artinya tinggal kita menyesuaikan diri dengan fluktuasi yang dimainkan oleh pasar. Tentu pasar bermain. Ya, nah, apakah nanti akan diturunkan dulu? Bisa. Bisa. Tapi saya tetap merasa ini bukan barang yang dibuang orang menjadi barang murahan, enggak. Ya ini cuma permainan harga. Nah, kalau begitu tinggal bagaimana saya menyesuaikan dengan situasi. Sementara saya tetap kemarin saya kurangi sedikit ya di sini karena melihat grafik ini. Ini 3 grafik ini, grafik ini mulut buaya mulai turun ke bawah ya. Uh, ya saya kira Goto masih akan panjang historinya. Kalau mau bisa bermain dalam ini kita lihat apa ini, candle hijau ini mungkin saja akan beredar di antara 91 ya 90 lah sampai ke 99. Jadi
Saya akan main-main sedikit di sini. Nah, kalau dia naik lagi sedikit, soal jual dulu mungkin 1.000 lot ya, dagang-dagang. Sementara belum datang dorongan kuat ke atas dan situasi dunia juga masih belum jelas ya. Sekarang sedang terjadi proses yang namanya dolar lengser ya. Bukan bukan raja aja bisa lengser, dolar juga sedang dilengserkan oleh yuan. Nah, ini kita belum tahu, ini kan adu kuat ya. Ini tentu akan mempengaruhi seluruh mood dagang saham di seluruh dunia. Tapi sampai saat ini Indonesia kelihatan seperti tempat yang aman ya untuk ekonomi. Sangat menarik, sangat menarik, dan saya kira Goto sangat terkait dengan urusan eh, situasi dunia ini. Sebab Goto adalah perusahaan yang terkait langsung dengan ekonomi Indonesia. Kalau ekonomi Indonesia membaik terus menguat, Goto akan punya kesempatan untuk apa namanya menjangkau pasar lebih jauh lagi. Nah, saat ini Goto sedang konsolidasi, ada PHK besar-besaran ya. Ada yang khawatir dengan PHK besar-besaran dari Goto. Saya malah senang. Dengan Goto PHK besar-besaran, bagi saya, ini sebagai pedagang saham ya, sebagai pedagang saham, berarti Goto sedang berusaha mengurangi biayanya. Dan aplikasi Goto itu sudah ada ya. Goto ini kan jualan aplikasi, aplikasinya sudah ada dan sudah dipakai masyarakat. Jadi kalaupun sampai karyawan dikurangi, saya tidak tahu di wilayah mana, ya aplikasinya kan sudah terjadi, sudah ada, sudah established, sudah mapan. Rasanya mestinya kualitas aplikasinya akan tetap uh, terpakai, dan selama itu terpakai, selama itu pula lah yang terjadi akan dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik-baiknya. Jadi memang sedih bagi karyawan-karyawan yang kena ya, apa namanya rasionalisasi dari Goto. Tapi ya sebagai pedagang ya, saya melihatnya harga saham. Dunia startup memang sedang pesimis ya, karena Silicon Valley Bank tutup bangkrut itu ya, pendana untuk startup menjadi mungkin berkurang, sangat berkurang. Tapi saya ikuti, sepertinya Goto punya cash. Yang paling penting sekarang, apakah Goto cashnya kuat atau tidak? Kalau tidak kuat berarti dia butuh investor segera. Nah, ini situasi yang berbahaya. Tapi dengan rasionalisasi, dengan PHK dan lain-lain, Goto mencoba untuk hidup dengan cashnya sendiri. Dan itu bagus sekali untuk Goto, tidak bagus untuk karyawan. Menarik sekali bagi saya Goto ini, saya akan ikuti terus. Ya, bagi teman-teman yang mau ikuti, silakan ya. Saya sih merasa mendapat pengalaman yang sangat menarik dari perkembangan Goto. Demikian, selamat pagi, sehat selalu. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.